saya Yayi Solihah DM. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya. Pada kegiatan praktik pembelajaran kali ini saya menggunakan metode praktek untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10, yaitu menyusun teks biografi dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini kita mulai pembelajaran dengan mengecek dulu kerapihannya. Silakan dicek kerapihan dan kebersihan di lingkungan sekitar tempat duduknya. Kalau mau berdiri silakan untuk berdiri, yang belum rapi pakaian dan juga atributnya coba dicek dulu. Sudah? Sudah. Untuk selanjutnya Ibu minta pada KM untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan untuk KM di kelas 10 MPLDA, Ibu persilakan untuk memimpin berdoa. Duduk siap, sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati, baca doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya karena hari ini kita akan belajar, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Di sini Ibu lihat, tapi semuanya hadir ya? Hadir ya, dari 20 orang ini semuanya hadir. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya dan kesempatan pada hari ini untuk bisa belajar dan bertemu muka kembali di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya untuk pagi ini kita akan membangkitkan semangat kita ya dengan menyanyikan lagu nasional yang akan diperlihatkan di sini liriknya. Kemudian kalian tinggal mengikuti ya untuk nyanyi bersama. Silakan untuk berdiri.
selanjutnya mungkin karena barusan kita sudah menyanyikan lagu ya yang bersemangat sehingga bisa menyemangati kalian untuk tetap mengisi hari-hari ini dengan perjuangan ya, terutama untuk belajar dengan giat menyongsong masa depan. Nah, semoga dengan bernyanyi ini kalian bisa terinspirasi ya bagaimana kita bisa berjuang untuk terus bergerak ya. Bergerak di sini berarti kita tidak boleh hanya berpaku tangan ya. Berpaku tangan untuk misalnya diam saja walaupun kita dalam keadaan terpuruk atau dalam keadaan yang sulit ya. Tetapi kita bisa justru melihat ya para pahlawan itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika mereka berjuang itu mereka dengan tangan kosong ya. Kebanyakan mereka itu bergerilya tapi bisa melawan para penjajah dan berhasil menaklukkan walaupun tidak menggunakan senjata yang lengkap ya ataupun modern. Nah, untuk selanjutnya, nah kemarin di minggu sebelumnya kita kan sudah pernah belajar ya di materi teks biografi ini. Nah, siapa yang masih ingat? Coba siapa nih yang masih ingat materi pelajaran di minggu kemarin? Di sini apa pertanyaannya? Yang masih ingat tentang apa itu biografi tokoh? Siapa? Tiara? Oke, Tiara. Apa jawabannya, Tiara? Biografi adalah salah satu jenis karya sastra yang berisi tentang riwayat hidup seorang orang lain. Iya, bagus sekali nih Tiara masih ingat ya. Pelajaran yang minggu kemarin dipelajari yaitu tentang definisi ya dan ciri-ciri teks biografi, terutama ini tentang biografi tokoh. Kemudian ini pertanyaan kedua, apa saja kesulitan kalian ketika menulis teks biografi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bunga. Harus mencari fakta yang detail dari tokoh dan keluarga tokoh. Ya, salah satunya ya kesulitan ketika kita menulis atau menyusun teks biografi ini karena perlu hati-hatian di dalam merinci data dan informasi ya. Kita tidak boleh salah menuliskan ataupun menjelaskan profil tokoh, terutama tokoh yang terkenal ya seperti pahlawan ataupun ahli-ahli atau ilmuwan yang mungkin pernah kalian baca. Nah, pada hari ini karena kemarin kita sudah mempelajari tentang definisi ya dan kemudian ciri-ciri teks biografi, kemudian struktur teksnya, kemudian juga ciri-ciri kebahasaannya. Nah, di minggu ini kita akan mempelajari yang pertama. Siapa yang bisa membacakan nih? Yang nomor 1 tujuan pembelajarannya apa? Menentukan tokoh idola yang akan dijadikan subjek dalam menyusun teks biografi. Ya, yang pertama kita atau kalian nanti ibu akan tugaskan untuk menentukan tokoh. Ya, tokoh di sini karena biografi itu adalah orang yang terkenal otomatis yang menjadi idola banyak orang. Ya, nanti kalian akan menentukan dengan memilih ya tokoh yang akan dibuat teks biografinya. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Merancang kerangka teks biografi tokoh sesuai struktur teks biografi. Ya, yang kedua itu merancang. Nah, merancang ini berarti menyusun kerangka. Ya, ketika kalian akan menulis, otomatis harus membuat kerangka terlebih dahulu agar si tulisannya itu tersusun dengan rapi. Ya, nanti sebelum menyusun ke paragraf-paragraf, jadi dibuat dulu pokok-pokok dari paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa yang membacakan? Mengonstruksi teks biografi sesuai susunan strukturnya. Ya, nah yang ketiga setelah merancang kita mengonstruksi yaitu menyusun ya, menyusun ke dalam paragraf sesuai dengan struktur ya, struktur teks biografi yang mana kita tidak boleh melewati susunan-susunan yang ada pada strukturnya. Ketiga ya, struktur yang harus ada ketika kalian menyusun teks biografi yang pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan ya, pengenalan kehidupan tokoh dari mulai keluarganya, profil biodata dirinya, kemudian perjalanan awal ya si tokoh ketika memulai kehidupan. Kemudian tadi yang kedua adalah peristiwa penting. Nah, ini salah satunya yang harus ada adalah karena mereka yang dijadikan biografi ini adalah orang-orang yang penting ya, otomatis mereka memiliki
perjalanan atau peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami oleh mereka ketika hidupnya ya. Salah satunya mungkin perjuangan untuk meraih kesuksesan, ataupun seperti tadi para pahlawan itu bagaimana mereka berjuang untuk melawan penjajah salah satunya. Kemudian yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi ini penutup, di mana di situ terdapat pesan atau amanat dari penulis ya kepada pembaca mengenai tokoh yang tadi telah diulas di sebelumnya. Kemudian yang keempat, siapa yang membacakan? Mengonstruksi teks biografi sesuai kaidah kebahasaan pada teks biografi. Nah, itu salah satunya ya, yang keempat. Nanti berarti kalian harus bisa mengonstruksi teks biografi sesuai kaidah kebahasaan pada teks biografi. Kaidah kebahasaan otomatis harus diperhatikan juga ya selain strukturnya, yaitu pada sebuah paragraf yang mana tadi pada teks biografi itu harus ada salah satunya memakai kata pengganti ya, atau disebut tadi menggantikan ataupun menyebutkan nama tokoh dengan sebutan lain ya. Kemudian ada juga di sini ciri kebahasaannya adalah memakai urutan waktu ya, urutan waktu di mana si paragraf yang menyambungkan paragraf yang satu dengan yang lain karena berhubungan dengan proses ya yang terjadi dalam hidup seseorang adalah dia harus di paragrafnya harus ada ya konjungsi atau kata penghubung waktu. Kemudian ada juga ciri kebahasaannya itu adalah tentang kalimat ataupun kata yang berbentuk tindakan ya atau material. Nah, sini tindakan itu apa yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya tokohnya itu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, terutama yang memang akan dikenang ya, seperti Pak Habibie ya, misalnya Pak Habibie itu membuat pesawat. Nah, itu kata materialnya adalah membuat ya, atau kata tindakan. Kemudian ada juga kata sifat, misalnya sifat-sifat teladan yang harus ada pada tokoh, misalnya cerdas ya, kemudian telaten, kemudian juga misalnya rajin. Kemudian kalau yang menjadi tokoh itu rata-rata adalah orang yang sabar ya dan ulet di dalam menjalani proses demi proses di dalam kehidupannya. Kita lanjutkan. Nah, pada pelajaran pelajari teks biografi di sini kalian tentu memiliki manfaat ya yang nanti akan dirasakan. Manfaatnya yang pertama yaitu meneladani kisah atau perjuangan tokoh. Ketika kita membaca teks biografi ya dari seorang tokoh, otomatis kita mempelajari juga bagaimana cara meneladani perjuangan yang mereka hadapi, karena perjuangan dalam hidup itu terutama yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terkenal ya, baik itu ilmuwan ataupun tokoh politik ataupun tadi ya orang-orang yang memiliki kisah yang memiliki kisah berbeda ya dari yang lain dan memiliki kesuksesan, itu otomatis bagi kita akan meneladani dan ingin untuk mengikuti ya, meneladani itu mengikuti hal-hal yang baik. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang kisah hidup tokoh ya, otomatis ya ketika kita membaca satu teks yang berisi informasi ya, karena memang teks biografi ini memang isinya informasi ya tentang tokoh ya, otomatis informasi yang didapat kita bisa dijadikan untuk acuan ya, bagaimana mereka menjalani kehidupan untuk bisa kita ikuti juga ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan motivasi hidup dari kisah tokoh. Nah, salah satunya ketika mungkin kalian mengalami hal yang serupa ya dengan yang dialami oleh para tokoh ketika mereka terpuruk, tetapi mereka bisa keluar ya dari permasalahan hidupnya. Misalnya seperti ada tokoh Pak Habibie ya. Pak Habibie ini termasuk orang yang memang ketika mendapat beasiswa itu bukan orang yang kaya, mendapat beasiswa ke luar negeri. Pak Habibie mengandalkan untuk bekerja ya di sana sampai pernah yang dikisahkan itu sampai sepatunya ada itu jebol ya, karena Pak Habibie tidak mempunyai mobil. Di Jerman itu kan mahal ya biaya hidupnya, jadi Pak Habibie itu ke tempat pekerjaannya itu jalan kaki pulang pergi, bahkan ketika di musim dingin kan itu di sana mungkin lebih ekstrim ya daripada di kita. Nah itu kisah hidup beliau itu untuk melanjutkan hidupnya di sana itu sangat patut untuk dicontoh ya, bagaimana beliau bertahan dan berjuang hidup untuk menjadi orang yang sukses ya.
Nah, pada pembelajaran kali ini ada tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama nanti kita akan menonton atau memirsa video biografi tokoh. Yang kedua nanti setelah itu ada tugas untuk mengerjakan tugas di LKPD ya, di lembar kerja yang nanti akan dibagikan. Kemudian yang ketiga kalian berdiskusi untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD tersebut. Kemudian yang keempat, setelah itu kita akan presentasi ya, setelah menghasilkan teks biografinya, mempresentasikan di depan. Kemudian yang keenam ada penilaian atau evaluasi di akhir. Nah, itulah petunjuknya ya untuk hari ini, tahapan pembelajarannya. Kemudian nah, sistem penilaian hari ini selain ibu menilai dari nanti di diskusi, kemudian juga di penampilan presentasi ya dalam bentuk keterampilan, yaitu tadi bisa menentukan tokoh, kemudian merancang angka teks biografi dan mengembangkan teks biografi ini berupa penilaian keterampilan ya. Kemudian selain itu ibu juga akan menilai sikap ya, sikap religius, kemudian kerjasama dan tanggung jawab ketika kalian mengerjakan tugas di dalam kelompok. Nah, karena tadi ibu sudah sempat menyinggung ya di awal tentang materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran di hari ini. Tadi sudah kita tanya jawab juga ya tentang ciri kebahasaan teks biografi. Tadi coba ibu ingin tahu siapa yang ingat tadi penjelasan ibu apa saja ciri kebahasaan teks biografi? Ya, Bunga? Silakan, apa saja ciri kebahasaan pada teks biografi? Menggunakan kata ganti, terus menggunakan kata kerja aksi atau material, menggunakan kata sifat, menggunakan kata kerja pasif, menggunakan konjungsi utama urutan waktu. Ya, betul sekali ya. Salah satu dari ciri kebahasaan pada teks biografi yaitu tadi ada penggunaan kata pengganti ya, seperti dia, ya, kamu, ataupun nama tokoh seperti tadi ya, Pak Habibie julukannya misalnya si Jenius gitu misalnya ya, sang Jenius, atau misalnya Pak Soekarno julukannya proklamator. Nah, seperti itu adalah salah satu kata ganti. Yang kedua kata kerja aksi, yaitu ya tadi ya atau tindakan yang dikerjakan oleh tokoh yang mana biasanya itu mendominasi ya di dalam paragraf-paragraf di teks biografi. Seperti tadi tindakan Pak Habibie misalnya ketika beliau berada di Jerman, misalnya beliau itu membuat pesawat, atau misalnya beliau bekerja, itu diawali dengan kata kerja aktif biasanya ya, kalau untuk mengungkapkan tadi kata ataupun kalimat yang berbentuk aksi. Kemudian tadi sudah ya dibahas juga ada kata sifat ya, kemudian tadi ada penghubung waktu. Nah, itu yang harus ada pada saat kalian nanti menyusun teks biografi di LKPD. Yang kedua sebutkan struktur pada teks biografi. Siapa yang masih ingat tadi penjelasan ibu? Ya, Tiara. Yang pertama ada orientasi, Ya. yang kedua ada kejadian penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Ya, betul ya. 3 struktur yang harus ada pada teks biografi, yaitu tadi ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Jadi jangan sampai si dua komponen ini tidak ada di dalam penyusunan teks biografi yang akan kalian kerjakan pada LKPD. Nah, untuk sekarang kita akan menonton video ya tentang kisah Bapak Presiden kita B.J. Habibie. Silakan disimak ya, kemudian dicatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini karena ibu akan bertanya tentang yang ada di dalam video.
Nah, itu sekilas ya tentang biografi atau kisah hidup Presiden B.J. Habibie, yang mana beliau ini adalah salah satu putra terbaik dari negara kita ya, dari bangsa Indonesia, yang merupakan tokoh yang masuk menjadi tokoh 100 orang tokoh di dunia, di mana beliau ini disandingkan dengan Albert Einstein yang sebagai tokoh yang memiliki peninggalan ataupun kontribusi di dalam dunia, terutama di dalam teknologi ya. Salah satunya tadi adalah yang digambarkan pada video ini. Nah, coba Ibu ingin bertanya di sini tadi setelah kalian menonton video ini, apa saja yang kalian bisa teladani dari kisah hidup Pak Habibie? Siapa yang mau bercerita, yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang video ini? Siapa? Bunga? Apa tadi Bunga? Yang Bunga tangkap dari video tentang perjalanan hidup Pak Habibie ini? Beliau seorang yang jenius, sederhana, rajin membaca dan tekun. Ya, itu salah satunya ya, sifat-sifat yang patut diteladani oleh kalian, terutama para generasi muda yang untuk bisa mengikuti jejak ataupun langkah seperti yang telah dijalankan ataupun ditinggalkan oleh Presiden Habibie. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Apalagi yang bisa diambil dari kisah perjuangan Pak Habibie? Tidak pantang menyerah. Ya, apalagi? Sabar. Kemudian? Prestasi. Ya, salah satunya beliau itu ya, karena buah dari kesabarannya beliau bisa berprestasi dan mendapatkan penghargaan ya. Seperti tadi salah satunya mendapatkan penghargaan di bidang teknologi dari pemerintah Jerman ya. Salah satunya menjadi orang yang memiliki hak cipta ya, pada pembuatan pesawat yang masih waktu itu rintisan, jadi desain pesawat yang ada di Indonesia. Pesawat CN itu adalah salah satunya peninggalan Pak Habibie yang hingga sekarang hak ciptanya masih dipegang oleh beliau. Nah, untuk selanjutnya, karena ini kita sudah melihat tayangan video bagaimana susunan video teks biografi. Kalau tadi bentuknya video, nah kalau sekarang kalian akan melihat di dalam LKPD ini, Ibu akan ada tugas ya untuk menyusun teks biografi yang mana seperti tadi penggambarannya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, tapi sebelumnya kalian harus berkelompok terlebih dahulu, karena kemarin Ibu sudah membagi kelompoknya ya. Di pertemuan selanjutnya silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita kemarin ada 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang per kelompoknya. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya untuk memilih kelompok. Karena di sini kita ada 4 kelompok, Ibu akan menggunakan pengundian secara ini ya, online ya, di dalam aplikasi ini. Nanti untuk yang Ibu sebutkan kelompok 1 berarti sesuai dengan si panah ini berhenti ya. Nah, sekarang kita mulai ya untuk memilih tokohnya. Ya, kelompok pertama ini siapa? Dr. Muhammad Hatta. Mana kelompok pertama? Bunga. Oke, Bunga. Nanti kalian berarti kebagian menuliskan tokoh siapa? Muhammad Hatta. Nah, tokoh ini ya, ada ini Fatimura. Ya. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Nah, kelompok 4 dia bagian menuliskan tokoh Fatimura. Sama ya, semua juga menulis tentang tokoh pahlawan. Ibu akan bagi
Cek APD-nya. Selanjutnya kalian bisa menggunakan ponselnya ya untuk mencari informasi, bisa itu di YouTube, ya Google ataupun di Instagram tentang tokoh yang akan dibuat teks biografinya tadi. Ibu akan memberi waktu untuk diskusi kelompoknya sekitar 10 menit, cukup? Cukup ya. Untuk yang kebagian di sini silakan dibagi tugasnya, yang nanti bagian dari moderator, kemudian sekarang nanti setiap orang tinggal kalian bagi ya oleh ketua kelompoknya untuk menyusun bagian-bagian dari struktur teks tadi ya. Sudah selesai? Nah, untuk yang pertama tampil sesuai urutan kelompok. Berarti kelompoknya pertama ya. Dipersilakan untuk kelompok pertama untuk ke depan mempresentasikan hasil dari tadi ya menyusun teks biografinya. Silakan kelompok bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Sri Bunga, moderator dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi tokoh Muhammad Hatta. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Silakan, Kesa. Biografi Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta adalah seorang negarawan, ekonom, pejuang proklamasi dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Beliau adalah salah satu orang yang kontribusinya besar bagi Indonesia, dari penyusunan naskah proklamasi hingga menjaga stabilisasi negara pasca kemerdekaan, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Nama Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, Muhammad Athar, tempat tanggal lahir, Earth 15 12 Agustus 1902, meninggal Jakarta 14 Maret 1980, warga negara Indonesia, pasangan Rahim anak Mutia Hatta, Gemala Hatta, Halidah Hatta, orang tua Siti Saleha, Muhammad Jamil. Pada 17 Agustus 1945, Rakyat Indonesia pertama kali memproklamasi diri sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pada hari itu, ada dua orang yang mewakili masyarakat Indonesia, salah satunya adalah Bung Hatta. Mari kita mempelajari kehidupan Muhammad Hatta lewat artikel biografi dan profil lengkap berikutnya. Bung Hatta merupakan wakil presiden Soekarno. Beliau merupakan wakil presiden Republik Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1965 sampai dengan 1996. Beliau juga menjadi wakil Soekarno pada musyawarah panitia 9 yang bertugas mengurusi
turut adil dalam merumuskan naskah proklamasi Piagam Jakarta, pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya dikenal sebagai proklamator, Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sebab pasca kemerdekaan beliau menciptakan sebuah sistem ekonomi berlandaskan ekonomi kerakyatan bernama koperasi. Hal tersebut berdampak besar terhadap stabilitas dan perkembangan ekonomi Indonesia yang saat itu masih tergolong negara baru. Hingga saat ini, sistem tersebut masih berjalan di beberapa sektor meski tidak berkembang seperti dulu. Berkat jasa-jasa beliau lewat keputusan Presiden nomor 081 PK 1986 pada 23 Oktober 1986, Bung Hatta dan Soekarno dinobatkan oleh Presiden Soeharto sebagai pahlawan proklamasi. Kemudian pada 2011 barulah akhirnya kedua proklamator tersebut diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Silakan jika ada yang bertanya. Oke, Tiara. Di manakah Bapak Muhammad Hatta mengenyam pendidikan tinggi? Di negara Belanda. Oke, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kiranya tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu ya untuk penampilan dari kelompok 1. Nah, setelah kita melaksanakan tadi diskusi kelompok dan presentasi, kita kembali ke akhir ya dari pembelajaran ini. Ibu ingin bertanya pada kalian ya tentang pembelajaran hari ini. Apa yang telah kita lakukan ya dari awal sampai akhir proses presentasi, Ibu ulas di sini ya untuk pembelajarannya hari ini. Kalian sudah bisa melewati ya setiap tahapan dari pembelajaran yang telah tadi kita simak. Nah, salah satunya pada pelaksanaan diskusi kelompok ya, Ibu sangat memberikan apresiasi karena di sini kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya, dengan kerjasama juga dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian bisa tampil percaya diri ya ketika mempresentasikan di depan kelas. Kemudian ada juga ya teman-teman yang di sini kritis menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Jadi terjadi komunikasi yang baik antar kelompok ya, terutama tadi di saat presentasi dan tanya jawab. Kemudian selanjutnya Ibu ingin di sini merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini, terutama untuk masukan tersendiri ya bagi Ibu pada pembelajaran hari ini. Apakah hal yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin mengungkapkan hal-hal yang tadi dirasakan? Misalnya ada yang menarik nih di pelajaran hari ini? Siapa coba yang ingin mengungkapkan? Saat diskusi, Ya, di saat diskusi. Kenapa Tiara? Diskusi itu sangat menyenangkan. karena berbagi Berbagi ide ya, berbagi ide dengan teman-teman. Kemudian di sini Ibu ingin bertanya apa yang mungkin kurang kalian pahami atau kurang kalian sukai pada kegiatan pembelajaran kali ini? Apa Sungai? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada, berarti pembelajaran hari ini menyenangkan. Kemudian tadi bisa menambah ilmu ya atau pengetahuan baru bagi kalian ke depannya. Nah, kalau begitu kita lanjutkan pada akhir pembelajaran hari ini. Ibu ingin mengecek ya, mengetes hasil dari pembelajaran hari ini melalui evaluasi pembelajaran. Di sini Ibu akan membagikan, silahkan dicek di HP-nya. Di grup WA Ibu akan membagikan link Google Form ya. Sudah ada? Sudah ada. Sudah. Nah, Ibu akan memberikan waktu di sini sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Cukup? Cukup.
dikerjakan di link Google Form yang sudah Ibu bagikan. Nah, karena ini sudah 5 menit ya, kita sudah selesai untuk waktu pengisian di Google Form-nya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya dengan motivasi yang ingin diberikan pada pembelajaran hari ini, terutama ketika kalian ya berada di situasi yang sulit, misalnya keadaan ekonomi, keluarga kalian yang sangat kekurangan, kemudian misalnya ada masalah di dalam keluarga, tapi kalian harus bisa meminimalisir ya. Salah satunya tadi dengan meneladani kisah-kisah tokoh ya, diantaranya kita tidak boleh untuk putus asa. Kalian masih muda dan harus bersemangat ketika menghadapi masalah yang terjadi ya. Dengan niat kita ingin belajar mengisi masa muda ini dengan ilmu dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, insya Allah ya kita akan diberikan kemudahan, terutama di dalam rezeki ya, karena orang yang belajar atau menuntut ilmu itu sudah Allah tentukan ya rezekinya, berbeda dengan orang yang berdiam diri ya, karena Allah juga akan memberikan jalan ataupun kemudahan kepada orang yang ingin berbuat kebaikan. Nah, kemudian untuk di rencana pembelajaran selanjutnya yang minggu depan, karena kita ini adalah KD terakhir ya, KD 4 menyusun teks biografi. Di minggu depan kita akan mempelajari tentang teks puisi ya. Kalian bisa dari sekarang searching ya atau mencari referensi di berbagai media ataupun di berbagai laman ya di internet untuk menggali informasi tentang teks puisi itu apa ya. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita bisa menjalani dari awal sampai akhir tanpa kendala apapun. Untuk selanjutnya Ibu meminta kepada KM untuk kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Siap pembelajaran hari kita baca doa, berpegang hati, baca doa mulai. Sudah selesai.